podcast resmi dari Politeknik Negeri Banyuwangi yang bakal nemenin kamu dengan obrolan santai, namun tentunya tetap inspiratif dan syarat akan informasi. Perkenalkan, saya Alfa, dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu jurusan yang menjadi pusat teknologi dan bisnis digital di Poliwangi, yaitu jurusan Bisnis dan Informatika. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya sosok yang sangat paham dan berpengaruh dalam perkembangan jurusan ini. Langsung saja kita sambut Pak Dimyati selaku Ketua Jurusan Bisnis dan Informatika. Jadi Pak Dim, ada pepatah, katanya tak kenal maka tak bisa ngobrol. Ya. Jadi harapannya Pak Dim bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Tentang backgroundnya Bapak, nama dan peran Bapak di JBI ini. Silakan Pak. Siap. Terima kasih. Halo sahabat Pringgo, saya Muhammad Dimyati Ayatullah. Saya adalah ketua jurusan Bisnis dan Informatika. Jadi saya bergabung di Politeknik sejak tahun 2008, di mana dulu masih program studi. Mungkin itu ya yang bisa saya Nama panggilannya siapa nih Pak? Nama bekennya nih Pak? Ya, teman-teman manggilnya sih Dim gitu aja, Pak ya Dim singkat ya? gitu aja. Oh, ya. Ya, jadi Pak Dim gimana sih Pak? Bisa dijelaskan dulu tentang apa itu jurusan Bisnis Informatika atau JBI ini sebagai pendidikan vokasi di Indonesia? Baik, jurusan Bisnis dan Informatika itu ada sejak 2021 ya, di mana itu tertuang di dalam statuta kita. Nah, awal mulanya kita hanya program studi, program studi Teknik Informatika, di mana di situ adalah program Diploma 3. Nah, seiringnya berkembangnya waktu dan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sebagainya, nah kita akhirnya berkembang menjadi menambah 2 program studi, di mana di situ ada program studi bisnis digital, program studi teknik rekayasa perangkat lunak, dan teknik rekayasa komputer. Oh, jadi sekarang JBI itu adalah jurusan dan program studinya itu ada 3 Ada begitu 3, ya, Pak? ya. Oh, baik. Kalau dari fasilitasnya apa aja sih Pak yang ada di JBI ini? Ya, kalau fasilitas kita sebenarnya sudah cukup memadai ya. Dari beberapa lab yang ada, jadi kita itu ada sekitar 17 lab. Ya, 17 ya, lab. karena kita itu mahasiswanya total itu hampir 100.000 mahasiswa. Wah, sudah banyak nih teman-teman sudah. mahasiswanya. Jadi kalau 17 lab ini tadi kan dipakai bersama-sama 3 prodi ini ya Pak? Benar. Kalau bedanya apa sih Pak? Barangkali teman-teman itu ada yang penasaran bedanya dari 3 prodi ini. Kayak gitu. Ya, memang untuk laboratorium kita membedakan ya. Artinya ada memang laboratorium yang digunakan untuk ketika program studi, dan laboratorium yang memang khusus dari masing-masing program studi. Ya, contoh misalkan di program studi bisnis digital itu ada namanya lab mini studio. Jadi yang biasa digunakan untuk teman-teman untuk berlatih tentang semacam podcast, ya, membuat desain dan sebagainya. Untuk TRK atau teknologi rekayasa komputer, ya itu bidang spesifiknya adalah di IoT, jadi itu Internet System, ya, Internet of Things. Nah, itu jadi bagaimana mengkomunikasikan antara sensor dan ke server dan ke perangkat yang lain, sebenarnya untuk digunakan untuk biasanya digunakan untuk pengamatan cuaca atau yang lainnya. Nah, seperti produk yang di belakang itu, nah itu ada, ya itu kebetulan Early Warning System. Ya. Itu produk dari prodi apa Pak? Prodi TRK. Teknologi rekayasa komputer. Ya, bidang kebetulan ada IoT-nya di sana. Terus untuk program studi teknologi rekayasa perangkat lunak itu spesifiknya adalah di lab yang spesifik itu adalah di lab mobile computing. Jadi lab yang dikhususkan untuk bagaimana teman-teman belajar terkait dengan pembuatan aplikasi berbasis web, sama berbasis mobile. Lebih ke aplikasi mobile, perangkat HP gitu ya Pak ya. Oh, jadi itu sudah terkhusus di jurusan TRPL. Maksudnya di prodi TRPL. Begitu ya. TRPL. Baik, berarti emang udah menarik banget ya Pak. Pokoknya JBI ini hal-hal yang canggih itu ada di JBI ya. Ya, kita memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi, makanya kita tetap melakukan inovasi dan sebagainya. Bahkan tahun ini kita akan rencana untuk buka program studi baru. Oh, program studi apa itu Pak?
bisnis akuntansi. Bisnis Ya. akuntansi. Akuntansi bisnis digital. Akuntansi bisnis digital. Oh, Nah, jadi itu nanti menyandingkan untuk program studi bisnis digitalnya. Oh, begitu. Berarti nanti adik-adik SMK, SMA yang tertarik bisa langsung gabung ya, Pak? Bisa. Kalau menurut Pak Dim apa sih Pak Tapi hal ini yang masih paling proses spesial? ya. Ini Oh ya, masih proses ya, masih proses. ya. Kita masih mengumpulkan beberapa dokumen. Nah, nanti kita mungkin tahun depan lah, mudah-mudahan ajaran tahun baru tahun depan itu kita sudah bisa menerima mahasiswa baru. Kalau menurut Pak Dim apa sih Pak hal yang paling menarik dari JBI ini sehingga anak-anak SMK, SMA, adik-adik semua itu harus banget nih gabung di JBI? Ya, tentunya program studi masing-masing program studi mempunyai spesifik itu ya. Jadi itu merupakan program studi yang mungkin banyak dibutuhkan di saat-saat seperti ini, di mana saat ini dikatakan bahwa ada beberapa tenaga kerja yang hilang, tapi ada beberapa tenaga kerja yang muncul. Nah, itu bisa dijawab dengan program studi bisnis digital dan TRPL dan termasuk TRK. Berarti JBI ini memang menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ya Pak. Siap. Tapi nih Pak, kalau misalnya adik-adik di SMA SMK itu belum punya dasar-dasar IT yang mahir, contohnya di SMA mungkin kan kalau di SMA TI-nya dasar gitu ya Pak, beda dengan SMK yang sudah ada jurusan perangkat lunak dan lain-lainnya. Itu tetap bisa kan Pak masuk di JBI? Kurikulumnya gimana Pak? Bakal diajari dari dasar? Tentu bisa. Oh bisa ya Pak. Jadi kita memang menyamakan semua. Jadi mahasiswa yang masuk itu memang di posisi nol. Begitu. Jadi mereka artinya kalau mereka sudah punya dasar itu sebagai bonus. Jadi mereka akan diposisikan sebagai mahasiswa yang memang belum pernah mengenal komputer bisa masuk ke sini. Nah, apalagi dengan sekarang itu bahwa atau kebijakan sekarang bahwa memang tidak dikotak-kotakan ya. Artinya kalau dulu memang untuk teknik hanya dari jurusan IPA dan sebagainya. Ini sekarang udah bisa gitu loh. Jadi kita tidak fokus pada mereka yang sudah mengenal atau paham tentang komputer. Jadi yang mungkin belum paham atau mungkin hanya tahu saja ya, tahu kan gitu ya. Suka gitu kan Pak. Pengen bergabung silakan gitu loh. Saya kira itu tidak ada masalah. Nanti akan kita ajari dan sebagainya. Nah, jadi tidak menandakan bahwa mereka akan ketinggalan gitu loh. Jadi kalau mereka sudah mengenal itu sebagai bonus saja gitu. Benar sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi semoga jawaban Pak Dim ini bisa menjawab kekhawatiran kalian nih yang siapa tahu menganggap wah TI ini menarik tapi susah. Jangan khawatir kalau di JBI-nya Poliwangi nanti akan diajari mulai dari dasar dari nol dengan pengajar yang berpengalaman. Nah, kalau dari profil pengajar atau dosennya dan tenaga kependidikannya sendiri bagaimana Pak di Poliwangi ini? Ya, kita menugaskan juga untuk teman-teman yang studi lanjut S3 ya, sebagai untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi ada beberapa dosen yang melanjutkan studi lanjut, baik itu untuk saat ini masih di dalam negeri sebenarnya. Ya, kita belum ada dosen yang memang studi lanjutnya di luar negeri kan itu ya. Tapi beberapa dosen sudah sering ke luar negeri, mengikuti kegiatan pelatihan dan sebagainya. Nah itu tahun lalu ada 2 dosen yang ke Prancis sama Australia. Nah tahun ini 1 dosen yang ke Australia. Nah jadi kita untuk dosen-dosen itu juga kita berikan dorongan ya Pak, motivasi untuk pengembangan SDM-nya. Ya, memperbarui ilmu-ilmu tentang JBI ini tadi ya Pak ya. Wah, keren sekali. Dan misalkan contoh kemarin ada 1 bulan mereka kerjasama dengan Apple. Wow, Apple Development itu ya Pak. Ya, Apple Development. Nah, itu kita juga menugaskan 2 dosen sana dan 1 dosen ke Australia kemarin itu untuk belajar yang di Australia itu bagaimana membangun sistem manajemen pendidikan. Oh wow, jadi harapannya ya tentu saja para dosen ini membawa hasil dari belajar di luar negeri itu kepada mahasiswa-mahasiswi ya Pak. Pastinya seperti itu. Nanti impactnya semua ke mahasiswa. Gitu, benar, pasti akan selalu terupdate ilmunya ya Pak ya di JBI ini. Benar. Wah, berarti kalau dari prestasi mahasiswanya sendiri bagaimana Pak? Ya, kita mendorong ya
mendorong mahasiswa jadi untuk melakukan kegiatan di luar kampus, ya. Baik itu pendanaan dari kampus maupun pendanaan dari eksternal. Jadi untuk beberapa tahun yang lalu, ya kenapa saya katakan tahun lalu, karena memang agak menurun ini sebenarnya, tapi ya kita tetap mendorong. Nah tahun lalu kita bukan tahun ini, Januari kita ada 2 orang ke Korea. Jadi ke Korea. Berarti akan ada kesempatan ya Pak? Ya, hampir setiap tahun itu kita mengirimkan mahasiswa ke Korea. Nah kebetulan ada pendananya, bahkan mungkin tidak hanya dari Poliwangi aja, ada yang dari eksternal juga gitu. Wah, berarti selalu akan ada peluang ya Pak bagi mahasiswa-mahasiswi yang bergabung di JBI ini. Kemudian dari selain prestasi akademik, non akademik, itu ada produk unggulan atau kita kan jargonnya teknopreneur nih Pak. Ada nggak sih Pak produk unggulan dari JBI ini yang mungkin Bapak bawa sekarang? Ya, beberapa dosen memang melakukan kegiatan, jadi kegiatan penelitian dan kegiatan-kegiatan lain yang untuk pengembangan teknologi ya. Nah itu dan itu dananya, sumber dananya dari eksternal dan internal. Nah ini ada beberapa produk yang di belakang ya, samping belakang ini ada early warning system. Itu sebuah produk yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan tsunami. Tsunami deteksi, alat deteksi tsunami ya Pak? Deteksi tsunami. Atau mungkin lengkapnya sebenarnya mengarah ke informasi adanya kemungkinan tsunami. Jadi kita bekerja sama dengan BPBD. Nah ini sudah diimplementasikan di Banyuwangi dan di Jember. Nah, wah keren. Nah itu jadi mereka begitu ada indikasi tsunami, gelombang tinggi begitu ya Pak? Ya, gelombang tinggi dari BPBD itu kan kalau kita lihat memang alurnya adalah informasi itu munculnya dari BPBD yang menaungi. Nah dari BPBD nanti dari BMKG nanti menginformasikan ke BPBD sebagai penanggung jawab untuk bencana itu di masing-masing daerah ya. Nah itu memberikan informasi melalui alat ini langsung ke masyarakat. Nah, jadi alat ini terpasang di pantai? Di masjid. Oh justru di masjid ya? Masjid-masjid yang dekat pantai. Oh di kawasan garis pantai. Wah berarti sangat menjawab tantangan masyarakat ya Pak tentang kebutuhan early warning system ini untuk mencegah bencana. Selain itu ada apa lagi Pak? Ini ada water flow ya, water flow itu digunakan untuk mengukur penggunaan air. Ya. Jadi penggunaan air, di mana sekarang itu berkembang menjadi mengarah ke prabayar ya. Jadi menggunakan teknologi. Jadi proses pembayarannya tadi tidak menggunakan artinya tidak diidentifikasi atau dikunjungi, tetapi mereka bisa melakukan pembelian seperti mungkin yang sudah banyak digunakan adalah di listrik ya. Listrik. Jadi nanti masyarakat juga bisa menggunakannya seperti itu. Terus ini ada satu lagi dari alat untuk mengukur yang besar itu ya Pak? Yang besar ya, itu untuk panjang dan berat badan bayi. Jadi nanti karena ini juga terekod dengan sebuah aplikasi nanti sehingga petugasnya tidak perlu mencatat lah misalkan. Nah, kita canggih bisa banget teman-teman. Ini namanya siapa dan sebagainya, dia langsung masuk di dalam sebuah aplikasi. Itu adalah sebuah produk-produk yang memang kita hasilkan selama ini dan itu juga untuk menjawab sekaligus pengembangan pengetahuan dan teknologi bagi dosen ya. Itu kolaborasi juga sama mahasiswa nggak Pak? Pastinya tuh kan teman-teman, kalau kalian gabung ke JBI, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen yang sangat kompeten, yang mana nanti bisa menjawab tantangan masyarakat tentang contohnya kebutuhan deteksi bencana, tentang alat timbangan bayi untuk mencegah stunting ya Pak ya nanti manfaatnya, dan juga alat water flow tadi. Mungkin nanti kita akan nge-zoom satu-satu alat-alat itu, di-insert aja ya di podcast ini gitu ya Pak ya. Baik, selain pembuatan hal-hal yang canggih, tentunya mahasiswa tuh kalau kuliah tuh pengennya ada juga kayak organisasi dan lain-lain Pak. Nah di JBI di Poliwangi ini juga bisa ikut organisasi-organisasi gitu Pak?
Ya, memang ada beberapa organisasi unit kegiatan organisasi mahasiswa yang di bawah naungan jurusan dan ada di bawah lembaga ya. Jadi semua mahasiswa boleh ikut kan, mahasiswa boleh ikut, mereka bisa mengembangkan itu sebagai ekstrakurikulernya. Nah, kalau di jurusan itu masih hanya jurusan aja, jadi himpunan mahasiswa jurusan. Tetapi mereka itu aktivitasnya banyak. Misalkan mereka bikin konten kreator, terus mereka bikin membuat sebuah komunitas pemrograman, jadi mengembangkan aplikasi dan sebagainya. Terus mereka juga untuk mengadakan lomba sebagai belajar untuk bagaimana menjadi sebuah EO ya, organizer, jadi mengkoordinir dan sebagainya itu. Dan mungkin banyak juga mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan lomba baik nasional maupun internasional. Nah, wih, selama ini udah ada banyak yang juara juga ya Pak? Ada, cuma agak beberapa tahun yang lalu. Tenang aja, nanti penonton podcast ini pasti akan tertarik dan bergabung dengan JBI. Jadi Pak Dim selaku ketua jurusan tuh nggak menghambat gitu ya Pak, kalau ada teman-teman mahasiswa yang pengen aktif gitu, silahkan aja gitu kan Pak? Pasti ya. Wow. Dan itu dananya itu bisa kita danai. Oh gitu Pak? Ya, kita danai. Ada beberapa kegiatan yang memang dana mahasiswa itu tidak keluar dana sama sekali. Wah, sampai ke jalan-jalan ke tempat. Iya, kemarin dua orang yang ke Korea itu didanai kampus semua. Wih, keren kan teman-teman ya, pasti. Selain hard skill, soft skill di organisasi juga bisa diasah ya Pak di JBI ini. Kalau jadi Pak, kan kita itu kuliah pengennya selain aktif mencari ilmu, kan pengen tahu nih Pak, setelah lulus tuh mau ngapain. Nah, kalau profil alumni itu di JBI ini selama ini di mana aja Pak biasanya berkecimpungnya setelah kuliah? Hasil dari thesis study ya. Jadi alumni tahun lalu yang kita ini data yang kita dapatkan adalah 50% itu mahasiswa sudah mempunyai pekerjaan. Wow, ya. Alhamdulillah. Jadi itu. Nah, mungkin yang belum banyak itu menjadi seorang entrepreneur. Nah, walaupun kita itu sudah memotivasi mahasiswa menjadi seorang entrepreneur ya, baik yang dinaungi lembaga maupun dinaungi oleh jurusan atau program studi, karena ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Nah, cuma memang mungkin menjadi seorang usaha itu susah ya. Susah ya Pak untuk mempertahankannya ya. Ini banyak yang mereka cenderungan untuk menjadi pegawai atau bekerja pada instansi lembaga pemerintah maupun swasta. Mungkin banyak kan masih di sana. Tapi saya pernah itu Pak kenalan sama alumni JBI-nya Poliwangi yang punya usaha di Banyuwangi itu di bidang pengembangan IoT gitu. Jadi nanti mereka yang bikin sistem kasir dan lain-lain itu. Iya, memang ada beberapa mahasiswa yang sukses untuk membuat sebuah perusahaan gitu ya Pak. Nah itu kalau yang ada mahasiswa alumni tahun 2021 ya, sekarang sudah dia produknya itu sudah level nasional sudah. Jadi yang beli sudah produknya sampai bikin 3D ya, 3D dari laser gitu ya, jadi laser. Jadi dia semacam cutting gitu, menggunakan laser. Oh, berarti emang canggih banget ya Pak. Kalau Bapak bisa nggak misalnya menyebutkan contoh-contoh masing-masing program studi itu nanti cocoknya kerja di mana? Mulai dari mungkin TRPL dulu Pak. TRPL itu seperti apa Pak nanti? Potensi usahanya atau potensi pekerjaannya nantinya? Baik, jadi semua tidak terlepas dari profil lulusannya. Jadi program studi itu sudah merancangkan nanti lulusan ini, program studi ini lulusannya mau jadi apa atau bekerja di bidang apa. Nah, kalau dari TRPL, ya di TRPL itu mengarahnya ke programmer. Programmer, gitu ya Pak. Jadi selain itu ada quality assurance, jadi bertugas untuk melakukan pengetesan ya, untuk pengetesan aplikasi itu kan sebelum diluncurkan ke masyarakat lakukan testing dulu kan gitu loh. Iya, Pak. Di testing, jangan sampai ke masyarakat belum jadi apa-apa kan. Iya betul. Ada proses sana. Terus terus termasuk kecerdasan buatan juga untuk TRPL. Nah, untuk yang digital itu mengarah ke bisnis sistem analisnya. Jadi seorang pengajar. Nah, karena bisnis digital yang di sini itu naungannya adalah bisnis dan informatika jurusannya ya. Jadi mungkin kalau bisnis digital yang di bawah naungan
ekonomi mungkin berbeda dengan kami. Itu yang membedakan ya, membedakan antara bisnis digital di kami dengan mungkin di bisnis digital yang di lainnya. Nah itu kalau kami bisnis digitalnya mengarah ke semacam pengembangan bisnis digabung dengan hal-hal digital gitu ya, digital aplikasi berarti digital. Marketing gitu. Iya, ya, nah itu jadi mereka itu juga dibekali tentang terkait dengan bagaimana membuat program dan sebagainya. Jadi tidak murni hanya untuk marketingnya saja ya. Jadi pengembangan untuk pembuatan aplikasi digitalnya juga kita ajarkan. Nah untuk yang TRK itu spesifiknya memang ke arah IoT. Jadi kita support ke sana untuk wah gitu teman-teman. Semoga penjelasan Pak Dim ini menjawab ya dari ketiga prodi yang nanti bisa dipilih oleh teman-teman. Itu nanti potensi usahanya atau potensi setelah berkuliahnya itu mau kemana kayak gitu. Nah pasti kalau kita berkuliah itu kan pengen tahu nih Pak akreditasi dari masing-masing jurusan atau program studi. Kalau di JBI gimana nih Pak? Ya, kita melaksanakan akreditasi itu tahun ini. Ya. Jadi untuk akreditasi memang kita ada dua LAM, jadi ada LAM Emba sama LAM Infocom. Jadi, dan duanya ini mempunyai parameter yang berbeda dalam penentuannya, penilaiannya. Nah, untuk TRPL sudah pada level baik sekali. Atau B kan gitu ya. Belum sampai unggul sebenarnya. Kita maunya mungkin beberapa tahun lagi kita akan memperbaiki beberapa sistem nanti supaya mencapai unggul. Nah, untuk TRK masih baik ya. Karena memang TRK itu belum ada alumni. Baru ya Pak ya TRK. Nah, jadi lulus itu tahun depan. Pak. Sehingga karena belum ada alumni, maka parameter penilaian di alumninya belum bisa gitu jadi itu yang membuat ini. Untuk digital kita sudah baik sekali atau baik mungkin sekali. Di B ya, kalau dulu kan nilainya kan C, B sama A kan gitu ya. Nah itu baik sekali atau di B. Nah itu jadi kalau di digital memang kan LAM-nya itu LAM Emba, jadi parameternya berbeda sehingga Pak. Berarti memang Poliwangi ini selalu mengusahakan yang terbaik ya dari sistem akreditasi dan Pak Dim pun dengan semua rekan-rekan di JBI selalu berusaha buat memberikan yang terbaik ketika proses akreditasi itu yang nantinya akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi Pak, sekarang itu kan kita menyambut mahasiswa baru nih Pak, maba, adik-adik baru yang baru masuk di Poliwangi dan tentunya juga di JBI. Bapak ada pesan-pesan nggak Pak buat mereka? Ya, tentu kami selalu berusaha mengantarkan mahasiswa untuk mencapai cita-citanya atau pengetahuan penguasaan di bidang teknologi komputer. Nah, tentu bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam atau berkarir di bidang komputer, silakan bergabung di kami untuk 3 program studi, bisnis digital, teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi rekayasa komputer. Nah, semua itu masih kaitannya dengan komputer. Wah, keren. Berarti Pak Dim dan rekan-rekan dosen tenaga kependidikan siap menyambut para mahasiswa-mahasiswi baru ya Pak? Siap. Nah kita tahun ini menambah beberapa lab karena memang ada lab baru. Ya itu karena memang kita menambah kota mahasiswanya. Jumlah rombel belajarnya kita tambahkan sehingga kita menambah 3 lab untuk 3 lab untuk semester ini. Berarti emang baru ya. Bayangin nih teman-teman masuk ke jurusan yang labnya itu baru, pasti gimana ya Pak, akan lebih nyaman dan bisa belajar dengan lebih giat lagi ya Pak memanfaatkan laboratoriumnya. Iya, tentu peralatannya baru dan sebagainya kan gitu ya. Iya, benar. Apapun baru itu enak gitu ya. Iya. Pak Dim sendiri ada tips nggak Pak buat adik-adik SMA, SMK yang pengen join, barangkali kayak belajarnya harus belajar apa kayak gitu-gitu Pak? Ya tips khusus sebenarnya tidak, cuma ya perlu nanti karena ada program studi khususnya di bisnis digital itu persaingannya cukup ketat ya di kami. Jadi memang digital program studi baru, tapi dia itu sudah cukup peminatnya cukup banyak ya Pak, karena ini udah 4.0. Ya persaingan juga ketat. Nah ini untuk kalau khususnya ya mungkin ya
nanti ada karena kan mengikuti skema ya, jadi skema seleksi yang ada di kampus kan gitu ya. Kita punya banyak skema, nanti bisa langsung dicek aja ya Pak. Tentunya Pak Dim akan siap menyambut nih Pak. Semangat banget nih buat mempromosikan jurusan JBI ini ke adik-adik SMA SMK yang masih bingung pilih jurusan ya. Yaudah Pak Dim, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dari sharing yang sangat inspiratif ini, semoga hal ini bisa menjawab semua rasa penasaran para penonton, terutama adik-adik SMA, SMK, atau bahkan SMP ya Pak, yang nanti beberapa tahun lagi mau masuk ke JBI. Siap. Nah, kita gedungnya baru, tahun depan itu ada lab baru juga. Nah, kita lantai. Nah, insya Allah tahun depan sudah ini. Jadi kalau tahun depan itu dibangun, berarti kita bisa menggunakan 2027. Tentu yang SMP nanti masih menikmati rasa bau-bau baru ya, itu kan. Nah, tapi kalau yang tahun ini sudah semester mungkin di kelas 3, nah nanti bergabungnya tahun 2026 bergabung, nanti 2027 udah bisa pakai gedung baru, lab baru, perangkat baru. Nah, mantap sekali ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, teman-teman nggak usah jauh-jauh, berkuliahnya di Poliwangi aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang jauh tetap disambut juga ya Pak di sini. Ya, ada beberapa mahasiswa yang dari Medan. Beberapa mahasiswa juga dari Papua. Pokoknya kita siap menerima mahasiswa baru dari seluruh Indonesia. Baik, makasih ya Pak Dim atas perbincangannya. Jadi itu dia Sobat Branggo episode kita kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan kamu tentang dunia vokasi, khususnya di jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan ke kolom komentar. Nanti kita bisa langsung jawab, atau nanti tim kita akan membuat shorts video buat jawab rasa penasaran kalian. Saya Alfa, mohon pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Branggo. Salam teknologi, salam vokasi. Salam vokasi.